Alhamdulillah baik, Masya Allah. Masya Allah. Berjumpa kembali dengan kami dalam kegiatan kajian online yang biasa dilaksanakan setiap hari Senin sore. Baik, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat muslimah kita yang diberikan di channel ataupun di media sosial kita ya. Ini ada pertanyaan yang bagus nih, yaitu tentang bagaimana caranya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak sedangkan kita sendiri sebagai ibunya belum lancar dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ya, bagus sekali. Ini ibu-ibu yang peduli terhadap pendidikan anak. Betul. Yang mana anak ini ingin menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah, berarti ini ibu yang luar biasa. Masya Allah. Ingin anaknya soleh, ingin menjadi penghafal Al-Quran, karena mungkin ibu itu sudah mengetahui keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Sementara beliau itu bacaannya mungkin secara disadari oleh dirinya itu belum mampu secara kualitas gitu bacaan. Jadi bingung gitu gimana caranya, sementara saya seperti ini, mungkin begitu ya, betul. Baik. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Semoga ini bisa membantu ya ibu yang memberikan pertanyaan terkait dengan cara menghafal Al-Quran untuk anak-anak sementara kemampuan seorang ibunya terbatas, begitu ya. Yang pertama, itu kuatkan dulu niat ya. Niat sebagai orang tua agar anaknya menjadi penghafal Al-Quran tentunya yang berakhlakul karimah, gitu ya. Harus ditambahin ya, penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah, begitu. Karena khawatir nanti ada beberapa kasuistik yang memang mungkin ya ada penghafal niatnya salah, sehingga disombong gitu kan, hafal 30 juz dengan diri ya, itu kan salah niat nanti. Yang pertama itu tadi kuatkan dulu niat Bu ya, niatnya yang kuat agar anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Nah setelah ada niat yang kuat, itu harus ada kesepakatan dulu antara suami istri. Nah, iya betul. Itu karena kalau hanya seorang ibu saja yang menginginkan anak yang menjadi penghafal Al-Quran, kemudian seorang suami atau ayahnya tidak sesuai dengan visi seorang istri, itu nggak bisa. Sehingga nanti pendidikan di keluarga ini anak bingung. Maka di sini setelah ada niat yang kuat, sepakat dulu sama suami gitu. Ya bahwa anak kita ini diusahakan untuk menjadi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah gitu. Supaya anak juga mungkin bisa fokus ya. Iya, fokus dan klop begitu ya suami istri ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, caranya bisa ibu menitipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang peduli dengan peningkatan kualitas menghafal Al-Quran, gitu ya. Fokus kepada menghafal Al-Quran, baik itu TPQ atau rumah Quran, kan banyak sekarang itu ya. Betul. Itu artinya apa? Ya artinya lembaga tersebut kan sudah fokus ya terhadap peningkatan kualitas hafalan begitu. Gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa menitipkannya di lembaga tersebut. Nah, lantas kemudian itu tidak hanya kita menitipkan saja, harus ada kontribusi orang tua juga, ada pembiasaan di rumah. Karena ada 3 lingkungan pendidikan yang mendukung terhadap karakteristik atau kualitas anak. Yang pertama lingkungan rumah, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Maka ketika menginginkan anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka perhatikan 3 lingkungan tadi. Masukkanlah mereka itu ke lembaga pendidikan yang memang mendukung dalam menghafal Al-Quran. Jangan sampai anak kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, kita salah masukin. Yang lingkungannya tidak melakukan pembiasaan dengan Al-Quran. Itu kan berat nanti ke anak begitu. Kemudian juga lingkungan keluarga yang tadi. Jadi keluarga, lembaga pendidikannya, kemudian lingkungan masyarakatnya sekitar. Karena lingkungan itu berpengaruh banget terhadap anak, seperti itu. Nah itu kan untuk dititipkan kepada lembaga pendidikan yang seperti itu ya. Kemudian untuk pembiasaan di rumahnya, ketika kita lemah dalam membaca Al-Quran, maka ada metode simai namanya. Simai. Ya, jadi anak itu dibiasakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah kalau memang orang tuanya mampu, itu bisa dari orang tuanya. Bagaimana dengan orang tua yang terbatas? Maka menggunakan alat begitu. Ya, pakailah MP3 atau Murata, banyak sekali sekarang itu YouTube. Jadi kalau di mobil pakailah MP3 gitu ya. Apa yang dihafal sekarang surat An-Naba, terus aja gitu loh surat An-Naba gitu ya. Banyak sekali di YouTube. Nah itu seperti itu pembiasaannya. Seperti halnya dulu kita menyanyikan lagu Balonku Ada 5, sampai sekarang ingat. Kenapa? Padahal dulu kita tidak niat untuk menghafal lagu Balonku Ada 5. Tapi sampai sekarang tuh mungkin banget itu Balonku Ada 5. Karena pembiasaan begitu ya, pembiasaannya yang selalu berulang. Artinya di sini pembiasaan di rumah ya untuk anak agar mudah menghafal itu simai aja begitu ya. Banyak sekali anak-anak tahun yang memang belum bisa baca Quran, tapi buktinya di TV lihat survei membuktikan. Hafidh-hafidhah kita ya, itu banyak sekali anak usia dini yang memang hafalannya banyak. Itu disimai begitu. Dari mendengarkan ya? Mendengarkan begitu, pola mendengarkan. Ya sehari itu minimal itu 30 kali gitu. Bagaimana caranya? Nggak mesti langsung didengarkan anak secara 30 kali, itu kasihan banget anaknya gitu ya. Jadi bisa dicicil.
ada time-nya khusus itu. Time khususnya apa? Ba'da maghrib dan ba'da subuh. Itu waktu yang tepat sekali. Apalagi menjelang tidur itu murotal dinyalakan untuk anak usia dini ya, khususnya begitu. Jangan kan usia dini, kita aja sebagai orang tua kalau mau tidur dinyalakan murotal gitu sampai lelap tidur, itu kan masya Allah gitu ya. Luar biasa gitu. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an itu insya Allah akan nempel gitu. Seperti itu, apalagi ada dalil yang menjelaskan surat Al-Araf ya. Surat Al-Araf ayat 204 gitu ya. Wa idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat begitu ya. Ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, ketika kita ingin menginginkan anak kita hafal Al-Qur'an, kita ingin hafal Al-Qur'an, kalau sudah ada rahmat Allah insya Allah. Masya Allah. Kita mudah ya Mia. Dan dalam hadis akhir misi dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Masya Allah. Jadi barang siapa membaca satu huruf ya dari kitab Allah, maka baginya itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan itu adalah 10 dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Masya Allah. Dan Allah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu 10 kebaikan, tetapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan gitu ya, mim 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca satu ayat, berapa huruf yang kita baca, kemudian kita baca satu surat, dan kalau menghafal itu adalah membaca yang berulang-ulang. Bayangkan pahala yang diberikan oleh Allah, satu huruf aja dibalas oleh Allah itu 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah maha baik begitu. Jadi ibu yang tadi itu sebetulnya ingin sekali karena sudah mengetahui seperti ini gitu ya. Jadi ada pahala-pahala yang luar biasa begitu untuk penghafal Al-Quran. Masya Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk sahabat muslimah. Insya Allah minggu depan setiap Senin sore kita berjumpa lagi untuk kajian-kajian untuk membahas yang lainnya. Terima kasih Mimi. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.